Yang saya ingat itu di daerah Licin, di tempatnya Haji Zainul Wafa almarhum. Itu ya setelah turun dari majelis, itu Haji Zainul itu bawa air 7 itu. Yai nyuwun barokah dongane Yai. Apa iki? Wonten tiyang santet Yai nyantet jenengan mboten mempan balik. Jadi dilicin itu peristiwa dilicin. Dilicin. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu alumni sepuh. Beliau ini ya ibaratnya salah satu staf pengajar juga di Ponpes Al-Qodiri. Beliau adalah Ustadz Zainul dari Jombang. Baik, kita langsung akan menyapa kepada beliau dan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Gus. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah saya sampai sehat keluarga. Jenengan terus pundi? Alhamdulillah sehat. Niki saya akan bertanya-tanya. Awal mulanya Ustadz Zainul niki bisa di Al-Qodiri, perjalanannya bahkan bertemu dengan guru kita Syekhona Kiai Jamal Mirza Kisah. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana Ustadz? Nggih. Jujur saja nih, nggak apa adanya, saya nggak nutup-nutupi. Saya mula-mula sekolah di PGA itu jarang kenalnya itu hanya sebelumnya tidak kenal Al-Qodiri, tidak kenal, apalagi dengan beliaunya juga saya nggak kenal. Jadi setelah saya masuk di PGA dulu, sekarang MAN 2 itu cari pondok yang dekat dengan sekolahan. Gitu. Jadi awal mulanya begitu. Cari kemudian setelah jumpa ada Al-Qodiri ya di sini, alhamdulillah akhirnya saya dengan sendirinya kan kenal dengan beliau. Jadi dulu namanya saja beliau enggak kenal saya. Semakin lama semakin kenal, saya semakin kagum dengan beliau. Itu yang semakin saya tambah mantap di Al-Qodiri, sehingga saya masuk mungkin insya Allah 84 saya masuk. sampai tua di Al-Qodiri. Kalau mungkin termasuk Golkar, golongan Kasep Rabi saya. Katanya jenengan ini masih nututi di selatan dulu. Iya, masih di selatan. Belum pindah ke sini. Belum pindah ke sini. Terus niki maletat. Jenengan ini kan sudah, ibaratnya sudah lama lah kenal dengan guru kita. Pernah tidak jenengan Ustadz mengalami hal kejadian aneh, peristiwa aneh dari Ustadz sendiri yang sampai sekarang tidak pernah bisa dilupakan terkait yaitu salah satu cerita indah bersama beliau? Nggih. Salah satunya. Yang pertama ketika saya masih santri baru, Gus. Ini yang didikan akhlak beliau yang itu sampai sekarang itu mengena di hati saya. Ketika saya mau pamit pulang, saya masih belum bisa tata krama. Jadi salaman dengan beliau itu pakai tangan satu. Pakai tangan satu. Dengan beliau langsung ditegur. Oh, siapa sih? Tak bisa salaman. Nyorot, tapi saya nggak ngerti apa nyorot, udah ngerti saya. Apa Jawa kamu ya? Nggih Yai. Oh Jawa, gak iso carane salaman. Nek salaman karo guru iku tangan loro le, tangan loro. Jadi diambung ini. Ayo balik meneh. Jadi kalau teng Jawi malih, akhirnya salaman malih dengan petunjuk sesuai dengan petunjuknya. Itu didikan akhlak yang bagi saya itu luar biasa. Itu antara lain akhlaknya didikan beliau. Yang kedua, beliau itu mendidik santri itu apa nggih? Tegas, menurut saya tegas, bukan keras menurut saya, tegas. Beliau kalau ngajari cinta itu yang saya
bagi pemahaman saya mungkin ngajari cinta. Kita dulu itu biasa qiyamul lail, wiritan misalnya. Ketika yang saya terkesan itu ya. Baca salat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan santrinya kadang ngantuk. Kadang ngantuk. Turun. Lagi break. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya kira ngantuk lagi santri itu. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalam. Ngantuk lagi. Break. Mungkin beliau kan mendidik kami semua. Acabis dok Rasulullah tedung. Oh langsung kemudian semua santri dipukuli des. Jadi tapi justru dari kami yang ketika diperlakukan seperti itu kami justru malah berterima kasih. Merasa disestempel. Paginya itu kita biasa kalau di Pondok Selatan dulu di timur itu mandi di sumber itu. Sumber timur ya. Langsung dicek ndirek stempele. Durung sah sampe lek durung duwe stempel. Dadi santri durung sah lek durung ono stempele. Jadi beliau begitu kalau mendidik untuk saya terkesan didikan cinta itu, didikan cinta beliau. Kemudian yang ingin masalah akhlak beliau. Sudah di Pondok Utara ini. Padahal ada seorang kiai muda waktu itu. Kiai muda itu begitu benci pada beliau itu. Benci. Satu saat mungkin kena masalah lagi, saya tidak mau menyebut namanya. Sowan ke Al-Qadiri. Waktu pas jamaah asar, kiai dawuh begini. Cong pada Kiai Raja Budi acabis sowan kabeh rono. Akhirnya kok habis saya dingkluk semua Mas karena ada kiai besar. Setelah saya salaman jenengan saya tahu. Masya Allah kiai seperti itu walaupun beliau dibenci paham saya kok nak paham. Beliau dibully lah. Iya. Tapi beliau ketika beliau datang ke Al-Qadiri dimuliakan begitu. Jadi saya semakin kagum saya dengan beliau ini. Ini salah satu akhlak beliau yang berkesan saya. Dengan orang yang membenci beliau justru memuliakan seperti itu. Sowan kabeh cabis. Itu semua sulit diterapkan bagi kita. Kalau saya mungkin ya. Kalau saya saja setelah tahu jeneng ngasih kasta saya tadi. Oh, kayak yang getun lah ibaratnya. Getun kok tiba siku semegelno iku. Tapi saya konar begitu luar biasa. Terus ini diantara yang mukasafah beliau yang saya alami. Saya kadang-kadang kalau itu sering kalau pulang itu kadang-kadang sowan pada kiai-kiai. Satu saat saya sowan pada seorang kiai besar. Beliau itu menjelek-jelekan, pokok benci dengan Al-Qadiri. Namanya saya guru dia kan wajar saya. Saya biasa setelah pulang saya mau sowan pada beliau. Terus beliau sik. Mau salaman kau? Sik. Kiai titik iku waline Allah. Iku ning alam rohani gak apa-apa mbek aku. Padahal saya belum matur. Saya belum matur. Itu antara lain mukasaf. Terus lagi satu lagi. Jika saya mau sowan ning Ki Ahsan Saifurijal almarhum. Genggo. Saya pamit pada kalau untuk perbandingan pondok kan saya pengurus waktu itu. Mukabalah lah. Iya. Saya sowan pamit pada beliau. Sampai salamku kok ning kiai. Selang kiai insyaallah. Terus kemarin
Wis gak usah, gak usah. Aku wis dikenal ambek Yai Hasan. Beliau iku waline Allah. Terus marang, ya wis sampekno salamku tapi syaratnya lek awakmu teko kono engko dipapak. Dipapak ambek ning ngarep omah, diparani awakmu baru sampekno salam. Kalau gak ngono ojo. Betul. Bos. Beliau. Iya. Betul. Saya baru nyampe di halaman itu. Mak bau roh omah Kiai Muzaki. Kiai Hasan Saiful Rijal. Nggih, dalem abdina Kiai. Langsung nyampe aki dewuna Kiai Muzaki. Sekarang. Jadi nyambung sudah. Nyambung padha waline. Nggih, ala kodan Robito Iya, itu antara lain. Terus yang terkait dengan diri saya pribadi yang saya betul-betul masih ingat kan terkait dengan nasib saya, masa depan saya gitu. Ketika saya mau pamit untuk daftar pegawai negeri karena saya tamatan IAIN gitu. Dawe Kiai, wis gak usah awakmu gak usah daftar di pegawai negeri. Wis dadi kawulane pangeran ae. Jadi kawulane sekarang saya merasa apa ada saya ngawulo pada ya lewat guru, lewat beliau, lewat Syekhona saya hakikatnya saya ngawulo kepada beliau. Iya. Jadi jenengan sempat mau daftar. Lah iya mau daftar PNS iya. Ada peluang ya dari kawan-kawan daftar oleh orang tua juga sudah daftar. Pamit pada beliau. Daftar ya. Itu jawabannya beliau. Gak usah dadi pegawai negeri awakmu. Dadi kawulane pangeran ae, dadi kawulane pemerintah jadi. Kawulane pangeran ae. Terus kan juga jenengan ini lagi ibaratnya saya lihat kan sering membarengi beliau ke Banyuwangi ibaratnya. Pernah tidak ada salah satu di antaranya pengajian yang tidak bisa dilupakan sama jenengan terkait hal-hal aneh, peristiwa aneh pada waktu itu yang sampai sekarang terngiang. Salah satunya di Banyuwangi itu di sebelah mana ibaratnya? Yang saya ingat itu di daerah Licin. Di tempatnya Haji Zainul Wafa almarhum. Itu ya setelah turun dari majelis itu Haji Zainul itu bawa air 7 itu. Yai nyuwun barokah dongane Yai. Apa iki? Wonten tiyang santet Yai nyantet jenengan mboten mempan balik. Jadi dilicin itu peristiwa dilicin. Dilicin. Lalu jadi terus setelah jadi kan masih awal-awal dulu, ya kan musuh dengan orang seperti itu. Jadi disantet orang 7. Itu tidak mempan balik kepada dirinya sendiri, roboh sendiri, sakit dia. Akhirnya dia jujur akhirnya minta air dengan Kiai. Akhirnya sudah langsung sembuh waktu itu katanya Haji Zainul. Gitu. Terus lagi ini di daerah Sukawidi. Ada namanya Pak Sutopo. Ini saya waktu ikut mungkin insya Allah dengan Ustadz Rafiq Hasan insya Allah. Di Sukawidi itu ada orang lumpuh. Saya tahu sendiri, sekarang saya ikut. Yai pas pengajian di dekat rumahnya itu. Lah sebelum pengajian itu Pak Sutopo itu mimpi. Mimpi seakan-akan pengajian sudah berlangsung. Terus Syekhona rawuh. Rawuh. Kiai rawuh melayu. Perasaan dalam mimpi dia lari. Mengejar Kiai, kena Kiai. Mimpi tapi mimpi. Terus akhirnya ngelilir. Pak Sutopo itu. Dia dari Sukawidi utaranya Sukawidi. Terus ya Allah kok cuma ngimpi tadi itu berjalan bisa berlari cuma ngimpi. Ya Allah, cek senenge ya umpama
oh iso mlaku tenanan. Lah terus kakinya itu digerak-gerakkan gini tuh Sutopo. Kok terus bisa gerak? Bisa gerak, kemudian langsung dia bisa berdiri, langsung sembuh waktu itu. Ini ceritanya Pak Sutopo, saya dengar sendiri waktu itu. Bukan kata siapa-siapa. Saya dengar, ya, orangnya sendiri cerita itu. Saya dengar saksinya saya. Nah, itu. Jadi di daerah Sukawiti. Terus ada lagi yang saya tahu sendiri, yang saya tahu sendiri. Di Sumberayu itu ada namanya Dokter Budi. Dokter Budi. Dokter Budi. Setelah pengajian dari mungkin daerah sana juga, Syekhona diaturi pinarak ke dalam Haji Budi. Terus kemudian ada perlu apa? Niki ya ibu kula sakit ya. Jadi sininya itu ngapunten, ini sudah kan diabetes ya, sini sampai bosok gitu. Terus yai tahu. Ojo jijik lho yo. Dituni cobain kayak gitu. Setelah itu terus langsung besoknya langsung kering sembuh. Itu nih. Iya. Coba kalau kita mungkin tambah parah kita. Tak pantes. Iya kan saya juga sering melihat kadang kan jenengan selalu membarengi beliau. Nggih. Jadi kisah-kisah yang di Banyuwangi sangat begitu menarik. Terkait ini lagi Tan. Salah satu didikan dan ajarannya beliau yang tidak bisa jenengan lupakan sampai sekarang, ajarannya beliau itu apa? Saya yang ajaran cinta. Ajaran pesan beliau tentang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta wali, cinta ulama. Terkait itu yang saya betul la tariqata illa bi tariqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi tidak ada jalan kita mau kemana pada Allah, tidak ada jalan kecuali melalui jalannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita nggak bisa kenal langsung dengan Rasul karena kita bukan zaman, tidak pernah jumpa lagi. Ya kita ngikut dengan ulama sekarang. Kalau saya ya Syekhona itu adalah bagi saya itu jalan saya. Gitu. Makanya saya ngawulo. Walaupun sudah keluarga, sudah punya pondok sendiri, diajak beliau ke Banyuwangi, ya ikut aja. Kalau nuruti kesibukan sebenarnya ya sibuk sekali. Banyak yang istilahnya banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Tapi termasuk untung-untungnya saya, beliau gelem saya ikuti. Belum mau saya ikuti. Ini termasuk satu anugerah yang luar biasa yang mungkin tidak semua alumni. Kadang saya lihat jamaah itu kadang-kadang kepingin demek gitu. Jadi itu sudah kalau seperti saya kan mungkin tiap 1 minggu sekali bisa cabis, bahkan ikut beliau. Ya, jadi ajaran yang sangat ajaran tentang cinta. Terus jenengan ini juga katanya pernah jadi pengurus ya? Iya. Pernah enggak istilahnya ketika Mbak Zaki ini di pondok mengalami hal kejadian aneh selama jenengan jadi pengurus ibarat? Ketika masih membangun masjid itu, saya yakin beliau itu termasuk orang disebut dalkon wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, saya yakin beliau termasuk orang yang seperti ini. Jadi beliau jadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan barokah kan menurut yang saya pahami nggih, barokah itu kan ada waktu yang barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada barokah itu tempat yang berkah. Inna awwala baiti wudi'al lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ya. Ada memang sesuatu yang berkah. Walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Terus ini wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Orangnya yang betul berkah. Jadi beliau itu di mana saja beliau itu membawa keberkahan beliau. Contoh sini cerita ini. Saya ketika itu pas sowan juga kepada beliau di dalam itu kan. Ada Cina, mungkin di baratnya Haji Hendi itu ada Cina jualan lampu-lampu. Itu sowan pada kiai. Biasa biar ditanyakan, ada perlu apa?
anu Pak Kiai, saya mohon Pak Kiai untuk pergi ke toko saya. Sebentar aja Pak Kiai. Dia, oh enggak bisa, saya ini sibuk tamu. Untuk apa sih? Untuk itu ngambil lampu apa saja yang mau beliau, yang jenengan kehendaki apa saja. Kiai waktu itu habis beli lampu hias itu yang di masjid itu. Jadi besoknya itu Cinanya itu sowan ke Kiai, minta Kiai untuk datang lagi ke situ untuk ngambil apa saja, berapa saja yang diminta oleh Kiai. Enggak, kamu kok makso, ada apa sih? Kiai tanya akhirnya. Anu Kiai, selama 4 bulan ini toko saya ini tidak payu Pak Kiai. Ya ada orang datang, cuma lihat-lihat saja, keluar lagi. Setelah Pak Kiai datang itu laris Pak Kiai. Padahal itu Cina. Ini Cina ini. Ini yang saya tahu sendiri loh ya. Beliau matur seperti saya waktu itu pas sowan. Jadi saya yakin beliau itu adalah termasuk orang yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Qur'an wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di mana saja engkau berada. Iya, di mana saja. Jadi di mana saja aku berada. Jadi aku di Quran Allah menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Jadi saya yakin beliau itu termasuk ini. Maka untung kalau kita itu dirauh, tidak usah dawuh sudah. Bagi saya tidak usah dawuh. Rawuh tok itu sudah. Dan juga ini lagi jenengan kan ini setiap tahunnya kan pengajian di rumahnya. Terkadang saya juga ibaratnya sering hadir ke sana. Pernah enggak mengalami peristiwa aneh ketika pengajian di rumahnya panjenengan sendiri? Salah satunya yang tidak pernah bisa terlupakan ibaratnya. Apa itu peristiwanya Ustaz mungkin? Ketika masih mula-mula saya dapat wakaf itu kan sebelumnya kan memang beliau dawuh gini ke saya, anu Nul, awakmu duduk ning kono, duduk ning omahmu iku kamu bakal dipindah di pangeran. Pindah ning ndi jadi. Ya akhirnya mungkin kira-kira 5 tahun setelah beliau dawuh itu saya dikasih tanah wakaf yang saya tempati sekarang itu. Kemudian Kiai baru datang itu dawuh gini pada saya, aku kok mampu jahiliyah gitu. Dan memang tempat yang saya tempati itu ya dulu banyak basisnya orang PKI, banyak orang yang Jawen macam-macam gitu. Sehingga Kiai itu sudah yang ditempati jenengan sekarang itu begitu. Jadi Kiai langsung dawuh, kok mampu jahiliyah aku dulu. Ya terkait dengan dengan manakib yang ketika beliau datang ke sana ya ada seorang ibunya itu sakit, ibunya sakit, kemudian ya biasa minta doa di Fatihah itu di majelis itu sakit batu ginjal, mau dioperasi. Alhamdulillah berkah doanya Kiai di situ tidak jadi, langsung sembuh, keluar sendiri batunya. Pas waktu di rumahnya jenengan itu. Itu antara lain yang kejadian yang ada di tempat saya waktu pengajiannya beliau. Dan ini lagi yang terakhir, pesan-pesan Ustadz Zainul untuk para imam manakib, jamaah manakib, lebih-lebihnya santri Al-Qadiri dan alumni. Harapan Ustadz Zainul ke depan bagaimana? Harapan saya terutama kepada sahabat-sahabat alumni, Kiai itu ndulang keyakinan kepada kita semua itu luar biasa. Diceritakan begini. Walaupun sebenarnya untuk yakin seperti itu tidak perlu sebenarnya. Cukup inaf bagi orang yang ngerti, nafih ikhtilafil laili wan nahar. La ayatin li ulil albab. Orang yang paham tidak perlu sampai. Tapi bagi orang awam, saya merasa keyakinan itu dulang-dulang pada kita semua ini. Jadi bagi saya ya kita yang harus semakin yakin. Nomor satu semakin yakin dengan
dengan kuasa Allah melalui namanya barokah tadi yang kalau kita nyebut mungkin kita barokah lah. Barokah. Kalau keramat Syekhona luar biasa seperti itu. Yang kedua, di samping yakin tentunya ajaran kiai yang saya rasakan itu ajaran mahabbah, cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta wali, cinta ulama. Lalu saya termasuk diutus beliau ke Malaysia, itu juga saya cerita tentang ajaran cintanya beliau. Kemana-mana saya bawa ajaran cintanya. Gitu. Itu terkait dengan ajaran kiai yang apa ya, betul-betul saya rasakan, yang saya pegangi, yakin dan cinta. Istilahnya yang jenengan sadari lah. Ya seorang seperti saya. Enggak duwe tirakan, enggak duwe ilmu. Ini terkait dengan saya ngaji ini. Saya dulu ngajinya pada Ustadz Hasan, setelah Ustadz Hasan enggak ada. Kan yuk ngaji pada siapa saya. Akhirnya seperti antara sadar dan tidak saya duduk-duduk di depan masjid itu. Kok gak usah bingung awakmu nul. Lek arep ngaji awakmu, ya. Nggawa kitab wae wesamu. Aturno ning aku tak dongani. Setelah itu karena saya kayak antara sadar dan tidak, saya sowan pada kiai. Kalau wis tak omongi. Awakmu lek arep ngaji kok bingung rep pondok ndi cukup wis. Iki kitab kok memang perasaan saya waktu itu di dalamnya beliau itu ya. Itu penuh dengan kitab semua. Tadi saya seperti Kiai Khomsun katanya dibegitukan juga. Jadi saya juga setelah itu bagi saya kitab semua itu mudah. Subhanallah. Iya. Kitab itu mudah sebenarnya. Jadi saya betul-betul merasakan barokah daune. Makanya saya yakin betul. Umpama dipotong keluar darah itu darah yakin itu tentang beliau. Darah Al-Qadiri. Saya minum air Al-Qadiri, menghirup air Al-Qadiri, keyakinan didulang-dulang seperti itu. Enggak yakin yo, saya tahu sendiri. Bukan kata orang lain. Bukan katanya. Gitu. Jadi itu antara lain kesan-kesan saya yang bagi saya beliau itu adalah luar biasa. Saya yakin beliau adalah walinya Allah yang nuntun saya, nuntun kita semua untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran cinta dan yakin. Dan yang saya yakin dan cinta itu yang saya betul-betul merasakan keberkahan dalam hidup ini saya ini karena saya ngawulo pada kiai, ngawulo pada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Dan terakhir, jangan lupa untuk semuanya saja dukung channel Arofa official dengan like, komen, share, and subscribe. Mudah-mudahan semua berkah kita dapat berkahnya, barokahnya Syekhona Kiai Ahmad Musa Kisah. Wah, itu pemaparan beliau yang sangat luar biasa. Ibaratnya itu saya mengambil garis bawah bahwa almar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan anta ma'aman ahbabta ilaihi. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi ajaran beliau yang sangat super luar biasa itu kepada salah satu santrinya beliau mengajarkan kita bahwa selama engkau menyambung hal anakoh batiniyah robitoh dengan guru, niscaya engkau tidak akan sengsara hidupmu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.